ada saja. Niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, viral, guru Madin di Demak didenda 25 juta rupiah, Wagub Jateng turun tangan. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin, mengunjungi Ahmad Zuhdi, 63, guru madrasah diniyah di Madin, Rodatul Muta'alimin di Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Kunjungan itu menyusul viralnya sebuah insiden penamparan murid di kelas yang membuat Zuhdi terjerat denda hingga 25 juta rupiah. Dalam kunjungan tersebut, Taj Yassin mendengarkan dan berdialog dengan Zuhdi supaya mengetahui duduk perkara persoalannya. Dalam kesempatan itu, Zuhdi menjelaskan kejadian itu terjadi pada April 2025. Saat itu, sandal yang dilempar murid dari kelas lain mengenai peci Zuhdi yang tengah mengajar. Karena emosi, dia menampar murid yang ditunjuk teman-temannya sebagai pelaku. Zuhdi mengakui tindakannya, namun menegaskan tamparan itu tidak dilakukan untuk melukai, melainkan sebagai bentuk teguran mendidik. Permintaan maaf pun sudah disampaikan kepada orang tua murid. Namun, 3 bulan setelah kejadian, Zuhdi didatangi 5 pria yang mengaku dari sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 5 orang meminta uang damai hingga 25 juta rupiah dengan dalih telah ada laporan ke pihak kepolisian. Pihak wali murid semula memang mengajukan tuntutan 25 juta rupiah. Namun, setelah mediasi dan musyawarah, jumlahnya dikurangi menjadi 12,5 juta rupiah. Meski angka tersebut lebih rendah, tetap saja berat bagi Zuhdi yang hanya menerima 450.000 setiap 4 bulan. Zuhdi bahkan sempat berniat untuk menjual sepeda motornya, membayar denda, hingga akhirnya rekan-rekannya memberikan bantuan. Uang damai dikembalikan SM, Zuhdi menolak menerima. Setelah masalah ini bergulir dan menjadi viral pada Sabtu sore, wali murid berinisial SM datang ke rumah Zuhdi bersama anaknya siswa D untuk meminta maaf dan mengembalikan uang 12,5 juta rupiah. Namun, Zuhdi yang ditemui oleh SM dan keluarganya menolak menerima uang tersebut. "Saya ikhlas, apa yang keluar sudah," ujar Zuhdi di kediamannya. Zuhdi kemudian menunjukkan kepala desa Cangkring B. Zamharir sebagai juru bicara keluarganya. Pada dasarnya, uang 12,5 juta rupiah itu yang sudah terlanjur diberikan diikhlaskan. Ikhlas lahir batin, jadi tidak untuk dikembalikan, tanpa meminta maaf. Pak Zuhdi sudah memberikan maaf, tegas Zamharir. Zamharir juga mengingatkan SM untuk tidak memperkeruh suasana dengan menyudutkan Zuhdi. SM tidak memberi tanggapan langsung. Pembicaraan kemudian dilanjutkan oleh Sutopo yang mengaku sebagai paman dari siswa D. Bu SM meminta maaf kepada Bapak Zuhdi kalau ada langkah salah, perkataan salah yang kedepannya biar untuk istilah kebaikan, pembelajaran kedepannya, kata Sutopo. "Kita dari wakil keluarga, saya minta maaf. Ini sekedar kemarin telah terima uang 12,5 juta rupiah. Ini uangnya dikembalikan ke Pak Zuhdi lagi," tambahnya. Acara pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan siswa D dan SM menyalami Zuhdi. Ketua DPRD Demak, jangan ada kriminalisasi terhadap guru. Kasus ini menyita perhatian publik, termasuk Ketua DPRD Demak, yaitu Zainul Fatah, yang datang langsung ke rumah Zuhdi dan memberikan bantuan untuk mengganti uang damai yang telah dibayarkan pada Jumat sore. Persoalan yang terjadi di madrasah dan ma'had terkadang adalah masalah yang sewajarnya antara guru dan murid. Tetapi ini dibesar-besarkan hingga ada ancaman denda, ujar Zainul. Zainul juga menekankan pentingnya menghargai jasa para ulama dan guru.
khususnya mereka yang mengajar dengan penuh keikhlasan tanpa menuntut imbalan besar. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau ini, pungkasnya. Wakil Gubernur Jateng, Tadsyasin, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menegaskan pentingnya adab dalam dunia pendidikan, serta mendorong penyelesaian persoalan secara kekeluargaan dan edukatif. Kita koordinasikan langsung dengan Kementerian Agama jika kita lebih ke arah edukasi dan perlindungan, katanya. Wagub juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak. Ia menekankan parenting adalah kerjasama antara orang tua dan sekolah, bukan saling menyalahkan. Ia mengajak semua pihak untuk menurunkan ego, saling memaafkan, dan kembali memusatkan perhatian pada misi utama pendidikan, yakni membentuk anak-anak yang beradab dan bermanfaat. Jadi, pesan apa yang bisa kita ambil dari insiden tersebut? Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media